He's coming soon. Haleluya, luar biasa. Yes. Ananuha, Kita itu sangat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali belajar Daftar Elohim yang saya beri judul yaitu sikap hati. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita belajar tentang sikap hati di dalam situasi-situasi yang seperti ini. Oleh sebab itu kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Sluhim atau Kisah Para Rasul atau kitab Sluhim atau kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayatnya 32 sampai dengan yang ke-37. 5 ayat sudah ya, 6 ayat. Di dalam kitab Sluhim pasal 7 atau Kisah pasal 7 ayat yang ke-32 sampai dengan 37. Demikian Daftar Elohim. Akulah Elohim para leluhurmu, Elohim Abraham dan Elohim Yitzhak dan Elohim Yakub. Dan Mose dengan gemetar tidak berani untuk mengamatinya. Akan tetapi Yahweh berfirman kepadanya, lepaskanlah kasut dari kakimu, sebab tepat di atasnya engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah melihat seraya memperhatikan kesengsaraan umatku di Mitsraim, dan aku telah mendengarkan rintihan mereka, dan aku telah turun untuk membebaskan mereka. Dan sekarang marilah, aku akan mengutus engkau ke Mitsraim. Mose ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau sebagai pemimpin dan hakim? Dialah yang telah Elohim utus sebagai pemimpin dan pembebas melalui tangan malaikat yang tampak kepadanya pada semak duri itu. Dialah yang telah memimpin mereka keluar dengan melakukan keajaiban dan tanda-tanda di negeri Mitsraim dan di laut Suf, dan 40 tahun di padang gurun. Mose inilah yang telah berkata kepada Bani Israel, Yahweh Elohimmu akan membangkitkan seorang nabi seperti aku bagi kamu dari antara saudara-saudaramu. Kamu harus mendengarkan dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat bagaimana sikap hati Mose dalam menghadapi situasi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita sudah membaca kisah di dalam kitab Sluhim atau Kisah Para Rasul 7. Bagaimana Mose dipanggil oleh Elohim Yisrael yang namanya Yahweh, saudara. Dan Elohim Yisrael yang namanya Yahweh adalah Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub. Jadi seharusnya bagi anak-anak Tuhan atau orang-orang Nasrani yang percaya Elohimnya Yisrael, Elohim yang disembah Abraham, Yitzhak, dan Yakub, harusnya menyembahnya Yahweh, saudara. Kenapa? Karena itu Elohimnya Yisrael, yaitu Elohimnya yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Dan kalau kita mengakui bahwa Abraham, Yitzhak, dan Yakub adalah orang Yisrael dan menyembah Elohimnya Yisrael, harusnya menyembahnya Yahweh, bukan yang lain. Nah, bagaimana sikap hati dan dalam kehidupan Mose, saudara? Kita akan lihat ada beberapa hal yang kita bisa simak di dalam kitab suci ini, saudara. Yang pertama adalah ada kata tanggalkan kasutmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini Mose diajar di dalam kitab suci dikatakan bahwa lepaskanlah kasut dari kakimu. Artinya tanggalkan kasut dari kakimu. Nah, tanggalkan kasut dari kakimu itu mengandung arti kasut itu adalah alas kaki yang kita injak. Artinya kita harus bisa meninggalkan kesombongan kita. Kita harus tanggalkan kesombongan kita saat berhadapan dengan Elohim.
berhadapan dengan Elohim, tanggalkan kesombongan kita. Bahwa sebenarnya kita tidak mampu, kita tidak bisa tanpa Elohim. Nah, Mose diajar oleh Bapa Yahweh, oleh Elohim untuk menanggalkan kasut, artinya menanggalkan kesombongannya. Kenapa? Karena kita hidup di pandangan Elohim. Setiap hari kita tidak lepas dari pandangan Elohim, tidak lepas dari pandangan Tuhan, karena kita anaknya. Seorang anak pasti selalu di dalam pandangannya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Masiah, di sini Mose diajar untuk menanggalkan kesombongannya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang bisa disombongkan, saudara. Karena semua yang kita lakukan semuanya berasal dari Elohim. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama adalah tanggalkan kasutmu atau tanggalkan kesombongan kita. Sikap hati yang pertama di hadapan Elohim bagi kita adalah jangan pernah sombong. Tanggalkan kesombongan kita. Yang kedua, di sini ayatnya berkata demikian, saudara. Saudara, sebab tempat yang atasnya engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Yang kedua, tanah yang kudus. Artinya saat kita berhadapan dengan Elohim, jagalah kekudusan, saudara. Karena kalau kita berhadapan dengan Elohim yang kudus, hidupnya juga harus kudus. Kita harus menanggalkan semuanya. Jadi sifat selain sombong, sifat iri hati, kebencian, kepahitan, dan banyak sekali, saudara, dosa ditanggalkan. Hidup kita harus kudus di hadapan Bapa Yahweh. Nah, kudus di sini ada dua hal. Yang pertama, kudus karena disucikan oleh Elohim. Yang kedua, kudus atau kados di situ artinya dipisahkan, saudara. Makanya kitab suci ajarkan, kuduskanlah anakmu yang sulung. Artinya pisahkan anakmu yang sulung. Selain dikuduskan, disucikan, juga dipisahkan. Nah, termasuk saya dan saudara sudah dipisahkan dari dunia ini oleh Bapa Yahweh sendiri, oleh Yeshua sendiri. Kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Oleh sebab itu Yeshua berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Artinya kita dipilih langsung, dipilih sendiri oleh Yeshua. Itu hal yang luar biasa, saudara. Kita baru dipilih pejabat saja sudah bangga, apalagi kalau yang milih Yeshua, saudara. Jadi kita dipilih oleh Yeshua sendiri dari begitu banyaknya orang. Itu yang kedua, jaga kekudusan saat berhadapan dengan Elohim selain menanggalkan kesombongan kita. Sikap hati yang ketiga, saudara. Apa Yahweh tahu pergumulan kita, baik diucapkan maupun tidak. Seperti bangsa Israel saat ada di Mitsraim. Mereka berkeluh kesah. Mereka merasa tertekan hidupnya. Sama dengan kita saat ini. Kita ada di rumah terus sepanjang beberapa hari. Banyak yang mau rindu ibadah, tidak sekolah, tidak bekerja, bahkan mau ibadah pun sulit, saudara. Karena dibatasi ruang dan waktunya, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara, yang dikasih oleh banyak orang rindu, kapan Pak kita bisa ibadah lagi? Kapan? Nah, keluh kesah kita ini, apa yang kita sampaikan, kita akan didengar oleh Elohim. Kalau kita mau berseru kepadanya, bahkan kita belum mengucap saja, pasti Bapa Yahweh tahu kerinduan kita untuk bisa ibadah bersama. Oleh sebab itu, saat situasi seperti ini, sikap hati kita saat kita seperti inilah, maulah datang kita kepada Elohim, mau datang kepada Yeshua. Bahkan Yeshua sudah berfirman dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku karena aku akan memberikan kelegaan. Artinya Tuhan sudah buka pintu. Sikap hati kita datang. Untuk kepada Yeshua kita datang, Tuhan hari ini dalam situasi seperti ini saya nggak bekerja, dalam situasi seperti ini saya nggak bisa beribadah bersama dengan teman-teman, saya tidak bisa pelayanan lagi yang maksimal. Keluh kesah kita sampaikan kepada Yeshua dan saya yakin Yeshua Masiah sanggup memberikan jalan keluar dan pertolongan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga sikap hati, datanglah kepada Yeshua. Tanggalkan kesombongan kita, jaga kekudusan kita, dan mau datang kepada apa Yahweh bersama Yeshua. Yang keempat yang kita harus lakukan adalah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa Yahweh akan turun tangan sendiri untuk membebaskan kita
memberikan jalan keluar kepada kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, saat kita mau datang pasti Tuhan turun tangan. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan saudara. Artinya kita mau berseru, kita mau melakukannya untuk kita menghampiri tahtanya yang kudus, berdoa, menyembah, bersaat teduh dalam situasi-situasi seperti ini. Bapak Yahweh akan turun tangan sendiri seperti yang kita tadi baca. Aku sudah melihat keluh kesah mereka dan aku akan membebaskan mereka. Ini janjinya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti janjinya ya dan amin. Bahkan dalam kitab Tehillim saudara, pasal yang ke-23, Tehillim atau Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan bahwa sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, dalam lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut, kata pemazmur saudara. Kenapa? Karena engkau besertaku, membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita bukan saat kita sukses saja, bukan saat kita bebas melayani luar biasa, bukan saat kita melakukan apapun dengan kebebasan kita, tetapi Bapa Yahweh menyertai kita saat dalam kelelaman pun, dalam bayang-bayang maut pun Bapa Yahweh tetap menyertai kita. Amin. Di dalam kitab Tehillim tadi dikatakan, sekalipun aku dalam lembah bayang-bayang maut, aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Artinya bahwa Bapa Yahweh menyertai kita dalam situasi kondisi apapun, baik sehat maupun sakit, dalam kondisi kaya maupun miskin. Ini seperti yang kita ucapkan kalau orang mau menikah. Aku mengasihimu dalam kondisi kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dalam kondisi diberkati maupun dalam ujian. Itu janji. Nah bahkan Tuhan akan selalu menyertai dalam situasi kondisi apapun, termasuk di situasi kita ibadah tidak bisa bersama karena kita harus live streaming saudara. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita, dan janjinya, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Gada berbicara kuasa. Kita diberikan kuasa untuk kita mengalahkan masalah kita dengan ucapan perkataan kita bahwa saya yakin bahwa kita akan terbebas dari penyakit, kita akan dibuat menjadi kepala dan bukan ekor, dan seterusnya. Dan dikatakan gadamu dan tongkat. Tongkat artinya penuntun yang bisa membawa kita keluar dari masalah, yaitu dari lembah kekelaman. Tongkat Tuhan yang diberikan kepada kita, tongkat Elohim, tongkat Bapa Yahweh yang diberikan kepada kita untuk membuat kita keluar dari masalah kita, dari situasi yang sulit seperti ini saudara. Yang keempat saudara. Yang kelima, Bapa Yahweh Pesebut Yeshua akan memakai siapa saja yang dikehendaki dan mau menjadi alat untuk kemuliaannya. Jadi jangan berpikir bahwa orang, wah saya harus sekolah teologi dulu, saya harus sekolah melayani dulu untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak. Bapa Yahweh bisa pakai siapapun. Bahkan Mose, seorang nabi besar yang penat lidah, yang ngomong pun gak lancar, Tuhan bisa pakai dia dengan luar biasa. Artinya Tuhan bisa pakai siapapun saudara. Malah justru sekarang banyak orang yang sekolah teologi tapi belum bisa melayani, masih terbatas dalam situasi. Tetapi kita belajar melayani dengan sungguh-sungguh. Karena melayani tidak harus sekolah tinggi, melayani tidak harus di gereja, melayani tidak harus kita dalam pelayanan altar, tapi kita bisa membantu orang, itu sudah melayani orang. Di dalam situasi yang sulit seperti ini kita bisa berbelas kasih kepada orang lain, itu juga sudah melayani saudara. Artinya melayani itu Tuhan bisa pakai siapapun. Buktinya di antara 3 pribadi, yaitu saat ada orang dianiaya, dirampok di Yeriko. Yang pertama muncul imam, kemudian orang lain, mereka justru tidak membantu. Tetapi saat orang Samaria lewat, justru mereka yang membantu, justru dia yang membantu. Artinya Tuhan bisa pakai siapapun selama saudara mau menjadi alatnya Tuhan untuk kemuliaannya. Yang kelima saudara. Yang keenam, orang bisa menolak kita, tetapi Elohim justru malah memilih kita seperti Mose saudara. Banyak orang mungkin akan menolak kita, apalagi kita menyembah Bapa Yahweh. Banyak orang yang menganggap kita sesat dan sebagainya. Tetapi satu hal, justru kita yang memilih adalah Elohim sendiri. Yeshua berfirman, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu.
Itu anugerah yang luar biasa, kita bisa mengenal kebenaran, mengenal Elohimnya Israel yang namanya apa? Yahweh, saudara. Yang namanya Yahweh Elohim, Mesir Yeshua HaMashiach. Ini anugerah yang luar biasa, kasih karunia yang kita bisa terima karena mengenal kebenaran. Banyak orang yang belum mengenal, sekalipun kitab sucinya menulis siapa Bapa Yahweh, saudara. Itu sudah dikasih Allah. Jadi orang bisa menolak kita, saudara, tetapi Tuhan nggak mungkin menolak kita karena Yeshua itu mengasihi. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak mungkin mengingkari dirinya sendiri dalam kitab 2 Timotius, saudara. Dan itu terjadi, betul, Tuhan nggak mungkin mengingkari kita karena mengasihi. Kalau mau malah semua orang selamat, tinggal orang mau nggak diajak selamat oleh Elohim. Yang ketujuh, yang terakhir, jika kita dipilih Elohim, maka kita akan disertai dan diperlengkapi dengan otoritas kuasanya. Jadi saudara, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, dipilih Elohim, maka kita pasti disertai dan diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Kalau kita mau, saudara. Dan itu janjinya ya dan amin kalau kita mau melakukan. Buktinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat Kepa dan Yokanan ada di bait Mikadas atau di bait Mikadas atau di bait suci, saudara. Dan di situ ada orang lumpuh dan meminta-minta. Saya yakin orang itu mesti mintanya uang karena meminta-minta, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kepa, emas dan perak aku nggak punya, tetapi apa yang aku punya akan aku berikan. Dan Kepa berkata, Besem Yeshua HaMashiach Anatsri Kum Hidalek. Artinya demi nama Yeshua HaMashiach orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Ayo coba kalau dipikir, mau nggak dikasih uang yang hanya beberapa ribu atau beberapa keping, atau pilih sembuh? Saya yakin semua orang pasti pilih sembuh daripada lumpuh. Masih pilih sembuh. Nah, ini membuktikan orang yang mau melayani Tuhan, orang yang mau dipanggil dengan sungguh-sungguh menjaga kekudusan, ketulusan, dan sikap hati yang benar, pasti diberikan otoritas dan kuasa setiap kita mau melakukannya. Dan itu janjinya ya dan amin. Bahkan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh di sini di ayat yang terakhir, di situ yang kita baca tadi ayat yang ke-38, 37 dikatakan, Mose inilah yang telah berkata kepada Bani Israel, Yahweh Elohimmu akan membangkitkan seorang nabi seperti aku bagi kamu dari antara saudara-saudaramu, kamu harus mendengarkan dia. Nah, orang sering salah menafsirkan tentang siapa nabi ini. Yeshua itu julukannya banyak, bukan hanya nabi, bukan hanya nabi, saudara, tetapi juga guru, Tuhan, Elohim, dan banyak Mesias, banyak sekali. Nah, yang dikatakan Mose, kitab nubuatan yang disampaikan Mose bahwa aku akan membangkitkan seorang nabi di antaramu, pasti di antara saudaranya Israel. Nah, anak-anak Israel ada 12, saudara, di luar Dina, saudara. Di situ salah satunya dari antara saudaramu. Saudaramu di sini saudaranya Mose. Mose itu lahir dari suku Lewi. Sedangkan Yeshua dari keturunannya Yehuda. Yehuda sama Lewi itu satu garis keturunan, rahimnya Lea. Jadi satu kandung, ini satu saudara, saudara. Inilah yang seringkali orang salah menafsirkan siapa yang dimaksud nabi, saudara. Yaitu Yeshua HaMashiach, yaitu dari saudara yang sama dengan Mose, yaitu satu kandung Lewi dan Yehuda. Kemudian yang kedua, Yeshua lahir dan Mose pun lahir. Mose lahir terjadi fatwa dari Firaun bahwa bayi harus dibunuh dan dimasukkan ke sungai Nil. Sama, saudara, waktu kelahirannya Yeshua pun sama, yaitu waktu Yeshua lahir turun fatwa dari Herodes atau Hordos bahwa bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Ini semuanya sama dalam hal-hal rohani kelahirannya. Mose penuh dengan melakukan banyak mujizat. Terjadi Yeshua jauh mujizatnya luar biasa, saudara. Bahkan orang semua sakit apapun sembuh di tangan Yeshua. Dan juga orang mati pun bangkit di tangan Yeshua. Artinya semua yang dilakukan Yeshua terjadi luar biasa, saudara. Itu sama dengan apa yang dilakukan Yeshua. Banyak hal Yeshua menyampaikan daftar Elohimnya dan semuanya digenapi. Bahkan di dalam kitab suci
Mose berkata ada 10 dafar Elohim yang tadi kita baca. Ada 10 dafar Elohim, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang tadi sudah kita baca saudara. Dan 10 dafar Elohim tadi disempurnakan oleh Yesua. Yang 1 sampai 4 hubungan dengan Elohim, 5 sampai 10 hubungan dengan manusia. Disempurnakan oleh Yesua. Katakan Yesua kata, wa ahabta et Yahweh Eloheka bekal baka ubekal nafseka. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya kalau mengasihi Bapa Yahweh nggak boleh setengah-setengah, tapi mengasihi Yahweh dengan segenap hati, bukan setengah hati. Dengan segenap jiwa, bukan setengah jiwa. Dengan segenap kekuatan, bukan setengah kekuatan. Ini yang mengasihi Yahweh. Kalau mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, nggak boleh ada Tuhan yang lain. Kalau mengasihi Yahweh, tidak menyembah yang lain. Kalau mengasihi Yahweh, kuduskan Sabat. Kalau mengasihi Yahweh, tidak menyebut dengan sembarangan. Nah, disempurnakan kembali oleh Yesua, yaitu yang kedua, wa hasnia dam talalere eka kamu kaya. Kedua adalah kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini disempurnakan kalau mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Hormati ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini hak milik sesamamu. Inilah yang disempurnakan, semua digenapi oleh Yesua Masiah, bukan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, mulai hari ini kita siapkan diri kita, sikap hati kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh sambil menyongsong kedatangan Yesua Masiah, menyiapkan menjadi mempelai yang benar-benar siap dijemput oleh Yesua Masiah. Oleh sebab itu, belajar sikap hati yang benar di hadapan Elohim, sukses besar buat kita semua. Apa yang bersama Yesua Masiah memberkati. Shalom, Kopeng Komando Penginjil.